Shalom teman-teman, kita ketemu lagi di dalam Intimate Project yang ke-42, Lack One Thing. Ketika kita mau berpergian ke satu tempat untuk jangka waktu yang misalnya cukup lama, entah itu pindah rumah, atau liburan keluar kota atau keluar negeri yang makan waktu beberapa hari sampai beberapa minggu, salah satu hal yang membuat kita ribet biasanya adalah persiapan dalam memutuskan barang apa yang harus kita bawa. Biasanya kalau bisa kita pengen bawa banyak-banyak supaya kalau ada apa-apa kita siap di dalam perjalanan. Tapi masalahnya itu akan malah membuat kita repot dan kesusahan di perjalanan. Akhirnya kalau kita sedang ingin pergi ke satu tempat selalu ada yang harus kita bawa, tapi juga selalu ada yang harus kita tinggalkan supaya kita bisa jalan dengan baik. Dan di dalam kehidupan kita sudah biasa seperti itu, bukan? Ada sesuatu yang harus kita lepaskan atau ditinggalkan untuk mendapatkan atau menuju sesuatu yang kita anggap berharga atau bagus buat kita. Itu rumus yang mungkin sudah sangat biasa dan kita juga terima rumus seperti itu, bahwa ketika kita ingin mendapatkan sesuatu selalu ada yang harus kita lepaskan. Tapi kenyataannya sama Tuhan kita seringkali nggak gitu. Kita dari kecil mungkin udah jadi orang Kristen karena orang tua kita mungkin udah dibawa ke gereja dari kecil. Jadi kekristenan kita udah dapetin nih dari kita kecil, dari sononya. Tapi permasalahannya ketika kita mengikut Yesus, Alkitab selalu mengatakan harus ada yang kita lepaskan atau kita tinggalkan. Kalau kita ingat gak di Injil itu ada seseorang yang tiba-tiba mau ikut Yesus. Di Injil Matius, Markus, waktu itu Yesus dikisahkan itu melayani seperti biasa. Dia mau berangkat ke tempat lain, meneruskan perjalanannya. Lalu tiba-tiba ketika dia akan berangkat, ada seorang yang masih muda kelihatannya. Itu lari-lari mendapatkan Yesus, nyamperin Yesus, mau ketemu Yesus dan bilang mau ikut Tuhan. Pemuda ini sangat tertarik dengan ajaran Yesus, sampai dia tanya apa yang harus dia perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal. Dia bertanya kepada Yesus dan Yesus bilang, ya lakuin semua perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, hormati orang tua. Sampai si pemuda ini bilang, Tuhan, semua itu sudah aku lakukan sejak dari masa mudaku. Teman-teman bayangin ya, kurang hebat apa seorang pemuda ini. Mungkin kalau kita di gereja lihat orang kayak gini, dia adalah orang yang sangat-sangat suci, rajin pelayanan, jadi pemimpin mungkin. Orang-orang melihat dia sangat-sangat baik, melakukan segala sesuatu yang baik. Dan mungkin di atas kepalanya ada lingkaran tertentu gitu ya, wajahnya udah mulai bersinar. Kalau kita lihat di gereja, mungkin dia adalah orang yang sangat-sangat dipandang bagus, mulia. Orang yang kita rasa cocok mungkin jadi orang Kristen. Tapi ketika Yesus mendengar semuanya, Yesus terkesan tidak impress, tidak terkejut, tidak memuji dia. Tapi ada satu hal yang Yesus katakan tiba-tiba yang membuat pemuda ini dan orang-orang di sekitarnya, mungkin termasuk kita yang baca, itu kaget. Yesus berkata mendengar semua pencapaian dari pemuda ini. Dia berkata hanya satu lagi kekurangan. Lack one thing. Kurang satu lagi. Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mungkin kita kalau dengerin, bentar-bentar. Sejak kapan ada kayak gituan kalau ikut Yesus? Bukannya selama ini kalau kita ikut Yesus ya yang penting saya rajin beribadah, saya jadi anak yang baik, gak aneh-aneh dan aman dan nyaman. Sebuah kenyataan yang mungkin sudah kita terima dari dulu. Ya yang penting saya ikut Yesus, saya rajin dan lain sebagainya. Tapi Alkitab memberikan sebuah gambaran yang sederhana dari mengikut Yesus. Rumusnya adalah selalu harus ada yang kita lepaskan. Selalu harus ada yang kita lepaskan. Kenapa teman-teman? Karena seringkali di dalam kehidupan kita, kalau boleh jujur ngomong, kita itu membayar terlalu murah menjadi orang Kristen. Kita membayar terlalu murah menjadi orang Kristen. Kita nggak bisa bilang kita mau ikut Tuhan, saya orang Kristen, saya pengikut Yesus. Tapi pas Tuhan suruh lepasin dong cita-cita kamu, lepasin dong waktu yang kamu pakai buat kesenangan kamu, ikut aku pelayanan. Lepasin dong waktu yang kamu pakai ngejar mimpi, ambisi kamu sendiri. Dan ambil waktu buat Tuhan. Giliran kita diminta waktu seperti itu, mungkin kita menolak. Disuruh komit sedikit, gumulin betul-betul iman kita. Kita menolak. Tapi kita bilang kita mau ikut Tuhan, saya orang Kristen. Mungkin mirip dengan pemuda ini.
Tapi sama seperti pemuda ini teman-teman, Tuhan mungkin akan bilang ke kita ketika kita mengikut Kristus. Tuhan mungkin bilang ke kita, hanya satu kekurangan. Bagaimana jika Tuhan berkata di hadapan kita yang sudah mengikut Dia dari kecil mungkin? Tuhan bertanya, ada satu kekuranganmu, apa itu? Hanya satu kekuranganmu. Teman-teman, kita mencari kehidupan yang tidak setengah-setengah, bukan? Kita pengen punya kehidupan iman yang berarti. Kita pengen ikut Yesus nggak cuma begini-begini aja. Tapi itu berarti kita harus melepaskan sesuatu. Apa itu? Mungkin banyak hal yang kita anggap berharga dalam hidup kita. Mungkin ambisi kita, cita-cita kita, pencapaian kita. Mungkin kenyamanan kita. Mungkin hal-hal yang kita anggap berharga. Mungkin kebiasaan kita yang harus diubah, tapi kita nggak mau. Tuhan ingin mengatakan harus ada yang kita lepas. Teman-teman, pemuda tadi yang mau ikut Yesus, itu akhirnya pergi dengan kecewa katanya. Kenapa? Sebab bagi dia yang harus dia lepaskan waktu itu harta. Dia nggak rela. Sangat disayangkan. Dia menolak satu kesempatan yang mungkin terakhir bagi dia, yang mungkin nggak akan datang lagi. Satu kesempatan bisa ikut Yesus seumur hidup dan mendapatkan sukacita hidup sama Tuhan sampai akhir. Teman-teman, jangan sampai kita melewatkan kesempatan yang begitu berharga. Kita ada dalam perjalanan dan mungkin banyak hal yang harus kita lepaskan sekarang. Mungkin kenyamanan kita akan 1-2 hal. Mungkin keseriusan kita dalam mengikut Tuhan harus kita mulai serius sekarang. Atau banyak hal lain yang harus kita lepaskan. Paulus pun demikian. Dia belajar melepas apa yang dia punya. Tapi karena dia tahu, ketika dia melepas mungkin gak enak. Ketika dia melepas mungkin sakit. Tapi satu hal yang jauh lebih indah dari melepas adalah dia tidak pernah rugi ketika dia melepas. Malahan dia bilang di dalam Filipi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Paulus tahu betul jika ada yang harus dilepas, dia harus lepaskan. Kenapa? Karena itu berarti dia mendapatkan yang jauh lebih berharga dari segala yang bisa dia dapatkan, yaitu Kristus. Teman-teman, mari kita datang dan kita minta Tuhan untuk mengikuti Yesus penuh hati. Apa satu kekurangan mungkin yang harus kita jual untuk kita lepaskan? Tuhan menunggu kita. Mari kita tanya dalam diri kita beberapa hal. Yang pertama, mari kita tanya kembali motivasi kita sebagai anak Tuhan. Mungkin sebagian besar dari kita sudah ikut Tuhan dari lama, dari kecil. Tapi pernahkah kita tanyakan apa yang pertama-tama membuat kita tertarik mau ikut Yesus? Mungkin kita bisa dengan jujur berkata, ya dari dulu saya begini hidupnya. Dari dulu saya sudah dipaksa ke sekolah minggu, ke gereja. Atau mungkin ada hal-hal yang membuat kita tertarik mengikuti Yesus. Karena saya sadar mengikuti Yesus adalah sukacita, kesukaan terbesar dalam hidup saya. Kalau boleh jujur, apa yang pertama-tama membuat kita mau ikut Yesus? Apa yang membuat kita tertarik dengan Yesus? Dan yang kedua, mari kita tanyakan kepada diri kita. Hal apa yang sekarang menahan kita untuk mengikuti Yesus penuh hati? Kenapa itu menahan kita? Mungkin kita sama seperti pemuda ini, mungkin yang menahan kita adalah harta. Mungkin itu adalah jaminan masa depan kita yang kita pasti akan kaya. Apa yang menahan kita sekarang dari ikut Yesus, serius dengan iman, ikut Yesus penuh hati? Apa yang sekarang menahan kita? Dan kenapa itu menahan kita? Dan yang terakhir, mari kita coba tanyakan dan komitmen. Apa hal-hal yang bisa kita ubah dari hidup kita agar kita bisa dengan lebih sungguh mengikuti Yesus? Apa hal-hal yang bisa kita ubah dari hidup kita? Mungkin itu menyingkirkan penghalang-penghalang yang sederhana. Mungkin itu menyingkirkan dan melepas hal-hal yang sederhana, mulai dari hal-hal kecil di hidup kita. Apa yang harus kita lepaskan dan apa yang bisa kita ubah dari hidup kita agar bisa lebih sungguh mengikuti Yesus? Mari kita ikut Yesus dengan sungguh. Karena ketika kita melepas, justru kita mendapat. Karena hanya satu kekurangan kita. Dan Tuhan menunggu kita untuk mengikuti Dia. Jangan lupa untuk saat teduh dari bahan persiapan sebelum Jumat Agung dan Paskah. Dan Tuhan terus menolong kita dalam masa-masa seperti ini. God bless you all.